Suami. Kamu siapa? Kamu bukan suamiku. Jangan bergerak. Aku sungguh mengundangmu istri. Suami tidak sulit, aku sudah selesai mandi. Istri kau sangat baik. Ini masih ada lagi, tapi kau harus cepat. Resepsi grup akan segera dimulai. Jika kau tunda, wakil presidenku masih perlu dibahas. Jangan khawatir, aku segera datang. Terima kasih, istri. Halo pabrik kardus, aku mau pesan kardus. Kardus yang cukup besar untuk memuat orang. Hai Parku, Han Kionian pulang malam ini. Jika aku beri dia seluruh skandal, aku akan jadi presiden. Bagaimana dia sampai di sini? Benar-benar sial. Xiao Yu, Tuan Han itu dia. Kenapa bisa iblis ini? Bagaimana bawa wanita tidak pantas ini? Xiao Yu, jangan asal bicara, dia kakak iparmu, Astri sapa Tuan Han. Tuan Han ini istriku. Halo Nona Song. Tuan Han, Songzi pegang tangan tunanganku tak mau lepas. Apa kakakku yang ngajak? Aku bukan mau menjalin. Jiang Yu omong apa kau? Jiang Yu, aku baru pertama kali temui Nona Song. Dia jelas takut padaku. Pertemuan pertama bagus, dia tak mengenaliku. Benarkah? Karena Tuan Han bilang baru pertama bertemu. Mengapa aku harus takut? Nona Song masih ingat malam 3 tahun lalu. Tampaknya Nona Song mirip denganku. Aku juga ingat jelas malam 3 tahun lalu. Aku tak mengerti maksudmu. Song Tse bukan harus bayar mahar kalau menikahiku. 3 tahun lalu ku rencanakan kau temani Tien Wang. Tak tahu kau salah berikan ke siapa. Malam ini kau takkan kulepaskan. Istri bersulang untuk Ten Han. Tien, Han kudoakan Ten, Han dan Xiao Yu langgeng bersama kebahagiaan. Terima kasih kebaikanmu Nona Song. Tapi dibanding hidup sampai tua, aku harap Nona Song dapat segera menemukannya. Rui Langjun. Ten, Han suka bercanda. Songzi, kau menikahi kakakku 3 tahun cuma menyeduh teh dan mencuci pakaian. Ini pertama kalinya kau di pesta besar. Anggur ini tahun 96 dibuat Raffi, minum lagi. Oh iya, nanti kalau ada sisa sayuran akan kubungkuskan untukmu. Jiang Yu, Songzi, kira-kira statusmu apa? Berani mengincar priaku? Kau tak pantas. Xiao Yu, kau baik-baik saja. Song Tse, kakak ipar kok begini? Kau berani sakiti Xiao Yu? suamiku, dia terjatuh sendiri. Aku tidak buta. Xiao Yu baik-baik saja. Kalau tidak, kau akan kuhukum. Untungnya Xiao Yu baik-baik saja. Kalau tidak, nanti kau akan kena hukum. Kenapa kau tak pernah percaya padaku? Oke, bang kakak ipar pasti tidak sengaja sudah. Jangan marahi dia. Xiao Nian, lihat tanganku. Kulitnya luka, sakit. Kalau begitu cari kakakmu. Kakakmu sangat menyayangimu, akan kuselesaikan.
Tuan Han bercanda lagi pula, Xiaoyu adikku. Benar, kami kakak beradik. Tuan Han. Tuan Han, ada hadiah untukmu di kamar 1719. Cek setelah acara selesai. Baik, pasti akan kudatangi. Suami aku mau ke kamar mandi. Ah! 3 tahun Songqi menghilang, tidak kaget melihatku. Kejutan. Kau curi keperawananku 3 tahun lalu. Mimpi buruk terburuk hidupku. Mimpi buruk 3 tahun lalu, aku sama sekali tidak mengambilnya. Aku mohon maaf. Lepaskan aku. Mau sentuh aku lagi? Aku sudah telepon orang. Yakin mau telepon orang? Sakit berdarah nih. Aku tak butuh kau. Jangan sebut dasar bajingan itu, dia tak pantas kau bela. Ngomong-ngomong, Xiaoyu. Apa aku pakai celana dalammu yang baru? Celana dalam, Chang Jin Hong yang belikan ini untuk Jang Yu. Jang Jing Hong sungguh kakak baik. Jangan bicara. Apa kau begitu takut sampai dia akan tahu? Tolong jangan bicara. Minta tolong. Kau harus punya sikap merendah. Apa yang kau mau? Aku mau... Orang seperti Jang Jin Hong tak layak untukmu. Apa kau buta? Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanku. Apa yang terjadi malam tanggal 7 Juni 3 tahun lalu? Itu malam yang kacau. Kau mau usir aku dengan 4 kata absurd satu malam? Tahukah kau perjuanganku 176 hari ini? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Akan kuberitahu artinya. Di mana Songqi bisa pakai pakaian dalam bagus begitu? Dia cuma jualan di pinggir jalan. 10.000 untuk 3. Nah, ada gambar Mickey tikus di kedua sisi. Jang Jin Hong, apa aku tak berharga di matamu? Masih melamun di saat seperti ini, Songqi. Bagaimana jika Jang Jing Hong tahu hubungan kita? Aduh, sakit. Songqi, Sekarang kau boleh pergi. Jangan pergi, jangan. Kumohon. Songse, apa itu kau? Songqi, dia tak pantas kau mohon seperti ini. Apa aku salah dengar? Kenapa Songqi di toilet pria? Tidak, suara tadi itu Songqi. Pergi. Akhirnya pergi. Songqi, apa kau sangat takut padanya? Kurasa dia tak peduli padamu sama sekali. Jangan pikirkan itu. Kau tak kenal dia sama sekali. Aku tak kenal dia. Kau tahu selama 3 tahun ini. Baik. Sudah, aku pergi dulu. Tuan Han, kenapa engkau di sini? Apa yang Anda lihat? Oke. Kenapa sepatu ini terlihat familiar? Seperti yang dipakai Songqi. Pak Chiang. Walaupun Pak Han masuk dadakan dan ambil posisi CEO-mu, tapi dia tetap saudara iparmu hakmu pasti tidak akan hilang. Tentu saja. Jangan lupa dukung. Songqi pikirkan baik-baik. Apa pria seperti ini layak diperjuangkan? Xiaoyu, jangan asal bicara dia saudari iparmu. Dia cuma jualan di kaki $510 dapat 3.
Layak atau tidaknya bukan urusan orang lain. Menurutku ini layak. Songqi menyerahkanmu ke orang seperti Jiang Jinghong. Bagaimana aku bisa tenang? Songqi, tadi kamu kemana? Aku mau cuci tangan ke toilet. Toilet? Tadi kamu di kamar mandi dengan Han Qiaonian. Sayang, kamu tak perlu menjelaskan, aku salah paham. Di mana anting-antingmu? Anting-anting. Mungkin tidak sengaja terlepas. Anting sebesar ini. Kenapa ada di tangannya? Kutemukan di toilet pria. Aku tak tahu apa-apa. Toilet pria? Songqi, apalagi yang mau kau jelaskan? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Sesuatu jatuh ke toilet pria. Kau bilang tidak tahu. Anggap aku bodoh. Apa kau begitu bernafsu di toilet dengan pria lain? Jiang Jinghong, omong kosong apa lagi ini? Ups, takkan ada bekas di tubuh Nekan? Tuan Han, Bukankah antingmu yang hilang, Nona Song? Coba lihat di tas. sayang, taruh di tasmu. Kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Aku lupa. Aku salah paham. Nona Song, jaga baik-baik barangmu. Sial, kupikir antingku hilang di toilet pria. Ini bisa bikin kakakku dan Qiaonian mengira dia perempuan galak. Tak kusangka Songqi akan menungguku. Istriku, kamu kenal Tuan Han? Tuan Han baru pulang ke Tiongkok hari ini. Mana mungkin aku kenal orang penting sepertinya? Benar. Sayang, aku pesan kamar pribadi di sini pasti kuberikan malam yang tak terlupakan. Aku akan menunggumu. Sayang, aku sudah di lantai 17, jadi ada apa? Sayang, ada kejutan di kamar 7 buah tebal pembu 18. Ganti baju dan sembunyi di dalam kotak. Beri kejutan untukku. Kamu mau main seperti ini? Tentu saja. Ini ganti malam pengantin kita dulu. Songce, mau gantikan Han Qiaonian sebagai direktur atau batalin pesta pernikahan Xiaoyu dan Han Qiaonian. Asal kamu tidur dengan Han Qiaonian, semua akan beres dengan sendirinya. Songqi, kamulah korban terbaik. Kenapa? Kok rasanya agak panas? Masih agak pusing. Gaun ini terlalu terbuka. Ini pasti kotak yang disebut Jinhong ya? Panas sekali. Suamiku, bisa aku keluar sekarang? Suamiku, apa kabarmu? Pertama-tama, terima kasih kepada rekan sejawat dan wartawan yang hadir dalam resepsi produk baru malam ini. Hari ini saya berada di ruang misteri khusus. Saya telah menyiapkan sebotol anggur spesial untuk semua. Maukah kalian mencobanya? Pikir. Kakakku juga ingin mencobanya. Baik. Karena semua tertarik,
Maka saya buat anggur spesial yang didiamkan 3 tahun ini benar-benar memikat. Kejutan yang luar biasa. Yang penasaran ikuti saya. Apa kabar? Hati-hati, Lepaskan aku. Kenapa kau di kamarku? ini kamar yang Jang Jinhong siapkan untukku. Tidak mungkin. Baju-baju ini dan kotak hadiah ini. Dia sengaja menyiapkannya untukku. Jadi kau masih tak tahu apa yang terjadi? Ada apa? Jang Jinhong, dia sama sekali tak mencintaimu. Dia membawamu ke sini sebagai hadiah untukku. Sudah cukup. Songtse, kau baik-baik saja? Aku kepanasan. Sial, memaksamu 3 tahun lalu masih pakai cara lama itu. Songsi, apa yang kau lakukan? Aku tak tahu. Aku merasa tidak enak. Songsi, kau sedang dibius. Ini bukan keinginanmu. Aku menginginkanmu. Aku ingin. Songsi, tenanglah. Tidak nyaman. Anggurnya sudah di depan, segera tiba. Kak, apa yang kau persiapkan? Sangat misterius. Tunggu sampai kau lihat. Kau akan mengerti niat baik kakakmu. Wakil Presiden Jiang benar-benar perhatian. Mengajak kami mencari anggur bagus. Aku kira kita akan menangkap dan memperkosanya, hahaha. Songsi, kau bisa lihat jelas aku Han Qiaonian. Aku tahu aku menginginkannya. Songsi, ku beri penawarnya, jangan bergerak ya. Tidak. Tunggu sampai teman wartawan selesai mencicipi. Tapi promosikan minuman ini dengan baik untukku. Anggurnya ada di sana. Ya Tuhan, ada apa ini? Pak Han, kenapa Anda di sini? Pak Han, sembunyikan wanita di sini. Sepertinya sosok Jinghong. Wanita. Hari ini Pak Han ada acara grup, banyak wartawan datang. Bawa wanita buka kamar di saat seperti ini. Ini bisa rusak citra grup. Anda tak perlu khawatir tentang citra grup Han. Kapan giliranmu ikut campur urusanku? Suruh orangmu pergi dari sini. Baik, aku tak peduli citra grup. Tapi ada wanita di kasirmu sebagai kakak Xiao Yu, aku harus membelanya. Anda harus jelaskan ini padaku. Jelaskan padamu. Kamu pantas. Bagaimana dengan Kujo? Aku tunanganmu. Anda harus beri penjelasan logis. Tunangan. Kapan kita adakan pesta pertunangan? Qiaonian, aku ingin lihat wanita jalang berani merayumu. Jiang Yu, berhenti untukku. Kenapa Jiang Yu sampai ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Qiaonian, siapa wanita di selimutmu? Kenapa kau terlalu melindunginya? Di selimutku. Tentu saja ini wanita aku. Kalau dia wanita kamu, lalu aku ini apa? Kau pantas disebut. Aku tidak berencana menikahimu. Apa? Ten, Han untuk wanita di selimut itu. Kau abaikan janji dari orang tua kami. Sudah kukatakan jangan ikut campur. Sebagai kakak Xiao Yu, kalau bukan aku yang berkata, siapa yang akan melindunginya? Jang Jinghong, kau di sini untuk lindungi adikmu? Atau untuk diri sendiri? Apa maksud Ten Han? Aku kurang paham. Tidak kau paham? Pergilah kalian para wartawan. Atau posisi presiden pun, bahkan jabatan wakil presidenmu sekarang. Kau juga tak bisa pertahankan. Qiaonian, kakakku hanya ingin yang terbaik. Kalau bukan karena wanita di selimut, ini tidak transparan. Kenapa kau sembunyi-sembunyi melindunginya? Jangan biarkan terbuka. Hanya aku yang bisa membuka selimutku. Tin Han,
Tindakanmu ini tidak meyakinkan, bukan? Sepertinya kau penasaran dengan isi selimut. Lagi pula tempat ini berantakan. Aku harus beri penjelasan. Penjelasan? Kau juga pantas. Baik, Chow Nien, kau tak mau buka selimut? Aku buka sendiri. Hei, Kalau orang bagaimana? Mana mungkin? Bosan, ternyata bukan apa-apa. Lalu, kenapa? Han Kiaonian, presiden grup Han kesepian di tengah resepsi bantal-bantal, tak bersalah dihancurkan, pasti kamu yang bersalah. Lepaskan aku. Pantasan Tuan Han berani. Ternyata ada rahasia di sini. Jang Jinhong cuma kotak hadiah. Sebaiknya jangan cari mati. Katanya cuma kotak hadilan. Lalu kenapa panik? Ada orang atau hantu di dalamnya. Coba buka langsung tahu. Jang Jinhong, ngapain kamu? Reaksinya berlebihan. Ini pisau pertama. Suara itu istriku. Apa? Orang di dalam sini adalah istriku. Jang Jinhong, sudah kukatakan apa kau memaksa kuusir kau dari grup Korea sekarang? Mengapa Tuan Han marah sekali? Aku hanya ingin tahu kebenarannya sekarang. Apakah orang dalam kotak ini istriku? Buka sekarang. Aku melihatnya. Pergi segera. Jang Jinhong, siapa kau sebenarnya? Kau berani menyuruhku melakukan sesuatu? Tak berani. Karena kau tahu, wanita yang kau tiduri adalah istriku. Apa katamu? Berapa kali pun kau ulangi meniduri istri bawahanmu calon kakak ipar. Kakak tak punya bukti, jangan asal bicara. Ini omong kosong. Buka saja kotaknya dan lihat. Apakah wanita dalam kotak benar Nyonya Jiang? Siapa yang tahu? Jika benar, maka berita ini pasti jadi berita terbesar abad ini. Chow Nien, kukatakan padamu. Benarkah wanita dalam kotak ini kakak iparku? Sudah kukatakan. Ini wanita milikku. Xiao Yu. Jangan tertipu olehnya. Dia takut membuka kotak. Artinya orang dalam kotak itu kakak iparmu. Chow Nien, Tak perlu kubuktikan pada siapapun. Sudah kukatakan ini wanita milikku. Siapa berani maju selangkah lagi, akan segera lenyap dari Lin Shou. Yang Yu, hentikan. Xiao Yu, kau baik-baik saja Xiao Yu? Han Qiaonian, sebanyak apapun kau lindungi wanita itu, jangan lupakan Xiao Yu masih tunanganmu. Tunangan, dia tak pernah. Chow Nien, kau yakin mau kotak itu? Apa sih jalang ini berani padaku? Kuberatan ini adalah wanitaku berani kau sebut dia murahan. Bukankah dia murahan dan menggoda? Jang Yu, segera keluar dari kamarku. Mustahil. Hari ini aku harus cari tahu siapa wanita ini, sampai kau lindungi dia nekat. Jang Yu, keluar. Aku harus lihat siapa wanita ini hari ini. Jang Yu. Song Ci, ternyata benar kau bajingan. Itu tidak benar. Paman dan kakak ipar berselingkuh. Ini skandal besar. Cepat ambil foto. Pantasan Mr. Han terlihat jaim di depan umum. Ternyata suka main yang ekstrim. Song Ci, dasar pelacur. Berani-beraninya menggoda tunanganku. Jang Yu, hentikan. Chow Nien, kenapa kau beli si jalang ini? Sudah kukatakan, dia adalah wanitaku. Aku tak akan biarkan siapapun menghinanya. Baik, aku mengerti. Kau pasti sudah dibohongi juga. Dan tahukah kau, dia selingkuh di hari pernikahannya? Tanya saja saudaraku kalau tak percaya. Sudah, Jang Yu. Song Ci, tak tahu malu lagi kau. Apa laki-laki di dunia sudah punah? Kenapa harus ganggu tunanganku? Aku tidak. Ini cuman kebetulan.
Berdandan gitu bilangnya kebetulan, masuk akal. Baik. Hari ini akan kupermalukan kau di depan semua orang. Lihat wanita berpakaian seperti ini. Bilang dia tak merayu tunanganku. Jiang Yu, sudah cukup kau buat masalah. Xiao Nian, semakin kau lindungi dia, makin keras aku akan hancurkan dia. Xiao Yu, kau baik-baik saja? Aku baik, lihatlah si perempuan ini. Song Zi, segera minta maaf pada Xiao Yu. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Kenapa? Karena kau berani merebut pria dari saudari iparmu. Aku tidak. Kau yang pesan kamar. Kotak-kotak ini juga kau yang siapkan. Kau fitnah aku. Tak tahu malu tidur dengan ipar sendiri. Jiang Jinghong, bajingan. Bajingan hari ini adalah pelacur sepertimu. Kau selingkuh dariku, aku akan membunuhmu. Jiang Jinghong berani menyentuh wanitaku. Kau cari mati. Han Qiaonian, jangan lupa Song Qi. Dia istriku. Kau tidak layak. Jika kau benar-benar menjadikannya istrimu, kau biarkan dia teraniaya selama 3 tahun, aku tak akan biarkan dia dipermalukan di sini. Mereka tak akan membawamu pergi. Aku yang akan membawamu pergi. Aku tak ingin melihatmu menderita di sini. Han Qiaonian bukan hanya memfitnahku, tapi juga merayu istriku di depan umum. Kau keterlaluan. Sudah cukup. Berhenti bertengkar, aku tak ingin ada yang pergi sekarang. Pergi dari sini. Pelacur tak tahu malu. Berani-beraninya kau mengusir kami. Hari ini akan kutunggangi kau, biarkan semua melihat siapa dirimu. Jangan berani-beraninya. Kakak, lihat dia. Dia berani mencoba membunuhku. Maukah kau bantu kutunggangi dia? Baiklah, Song Qi, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang berbuat salah hari ini. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Bagaimana kalau ku sentuh? Kakek, akhirnya kau datang. Jaga baik-baik Xiao Nian. Dia bukan hanya melakukan itu dengan Song Qi, tapi juga memukulku. Aku tidak melakukannya. Aku difitnah. Lihat bajumu yang tak senonoh. Masih berani mengaku teraniaya. Seseorang usir perempuan tak tahu malu ini. Hentikan. Xiao Nian, apa yang kau lakukan? Sudah kukatakan sebelumnya, tak ada yang boleh membawanya pergi. Apakah kau sadar ucapanmu? Putra mahkota grup perusahaan ternama. Main serong dengan wanita sudah menikah. Kau pikir umurku sudah terlalu panjang. Masih mau menghancurkan grup ini? Kakek, jangan marah. Jangan salahkan Joe, semua gara-gara Song Qi jalang ini. Jiang Yu, diam. Kau yang harus diam. Kau tak hargai Xiao Yu yang setia, masih main di luar. Mengabaikan grup seperti ini, mana mungkin ku bawa tenang menyerahkan posisi presiden grup. Kuserahkan padamu. Aku tak pernah minta jadi presiden. Baik, mulai hari ini, lepaskan jabatan presiden grupmu, serahkan pada Jinghong. Ketua, jangan sombong. Ini janji. Membuatku melepas jabatan. Tapi lihatlah orang di depanmu ini, layakkah dia? Sebagaimana kau bisa bicara seperti itu? Secara harfiah. Orang kepercayaan di depanmu ini 3 tahun lalu demi proyek menyerahkan istrinya ke ranjang bos. Begitu saja. Layakkah dia jadi presiden? Maaf. Tuan Han, meski kau ingin alihkan perhatian semua orang, tak perlu fitnahku dengan kejadian 3 tahun lalu. Difitnah? Kau lupa yang kau lakukan ke Song Qi 3 tahun lalu. Han Qiaonian, maksudmu apa? Ada rahasia lain tentang peristiwa 3 tahun lalu? Tanya saja pada wakil presiden Jiang kita. Han Qiaonian, kau beri 3 poin hanya demi menghormati ketua. Tapi ini bukan hal yang bisa kau lakukan semena-mena. Alasanmu menyiramiku dengan air kotor. Ada bukti kalau aku mengkhianati istriku. Bukti? Kau pikir pantas minta bukti dariku? Rupanya keluarga Han selalu bicara omong kosong, mulut penuh kebohongan. Xiao Dian, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maumu ini? Aku tidak main-main. Ini semua perbuatan wakil presiden Jiang yang mengantarkan istriku ke ranjangku sebagai hadiah. Apa maksudmu?
Kiao Nian. Kau bilang saudaraku kirim Songchi ke ranjangmu. Kenapa kau meraguiku? Saudara, apa yang Kiao Nian katakan benar? Tidak, pasti tidak. Han Xiaonian, kau terus bilang kau menyerahkan istrimu padamu. Mengapa aku lakukan itu? Apa aku suka menipu diri sendiri? Kau jelas tak suka dikhianati. Tapi aku presiden yang kehilangan. Sudah lama kau mengincarnya. Tin, Han, aku tetap pada pendirian. Tak ada yang percaya tanpa bukti. Bukti sekarang akan kuberikan. Ini 10.000, ku bicarakan pesanan kardus denganmu. Jangan beritahu siapapun. Tenang saja. Tin, Han, hadiah sudah kusiapkan. Nomor kamarnya 17-18. Bagaimana dengan Wapres Jang? Cukup atau tidak bukti ini? Jinghong, apakah video ini asli? Tidak, pasti tidak. Aku yang pesan kardusnya, tapi bukan 17-18. Video ini sudah dimanipulasi. Jika memang direkayasa, jelaskan kenapa aku di kamar 17-18. Istri, kau salah dengar. Aku tidak bicara tahun 17-18. Aku salah dengar? Benar. Ini semua ulah Han Xiaonian dialah yang menyiksaku. Kau layak difitnah. Ayo, persilakan ahli verifikasi video masuk. Tolong periksa video ini seksama. Pastikan ada tidaknya pemalsuan. Han, video ini tidak ada jejak editing atau manipulasi, dipastikan video asli. Siapa berani mengadakan konspirasi lawan cucuku? Ketua, ini semua salah paham. Fakta sudah jelas di depan mata. Masih berkilah. Hei, sia-sia ku didik kau dengan hati-hati. Kali ini aku salah hitung. Xiaonian, kau bisa atur kejadian malam ini sesukamu. Ketua, saya bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan. Pergi. Aku tak menyangka suamiku selingkuh. Semua dilakukan saudara kesayanganku. Xiaoyu, yang kau lihat semua tidak nyata. Han Xiaonian yang menjebakku. Sudah, kau masih menyalahkan Kiao Nian. Xiaoyu, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku menyakitimu? Aku tegak membiarkan istriku difitnah. Sekaligus melindungi adikmu, wakil presiden Jiang punya hobi khusus ke adiknya. Han Xiaonian, diamlah kau. Kau pantas melakukan ini bersamaku. Kau pantas melakukan ini bersamaku. Berhenti bertengkar. Seseorang keluarkan dia dariku. Lepaskan aku. Han Xiaonian, tunggu aku. Ini belum berakhir. Apa lagi yang kau tunggu? Keluar. Han Xiaonian, Keluar. Han Xiaonian. Kau baik-baik saja? Bukti tentang malam Jiang Jinghong 3 tahun lalu, terus kirim orang untuk menyelidiki. Apa kamu baik-baik saja? Di mana ini? Rumahku. Kamu diracuni tadi malam, aku bawa kamu ke sini. Jangan khawatir. Tidak melakukan apapun padamu. Terima kasih. Sepertinya kau benar-benar tak kenal Jiang Jinghong. Kelakuanmu aneh padaku tadi malam. Ini karena Jiang Jinghong memberimu obat. Dia meracuniku. Istri bersulang untuk Tuan Han. Mau kemana? Aku akan mencari tahu. Setelah kejadian tadi malam, masih tak bisa kau lihat wajah asli Jiang Jingfeng? Sifat aslinya. Itu urusanku. Tuan Han, status kita berbeda. Biarkan kami suami istri sendiri. Menikah 3 tahun? Jiang Jinghong, apa dia menyentuhmu? Kamu masih tak tahu kenapa dia tak menyentuhmu. Malam pengantin 3 tahun lalu.
Aku kasihan padanya, bahkan jika dia tak menyentuhku. Aku tetap bisa mengerti. Tuan Han tak perlu bicara lagi. Segera selidiki kebenaran malam 3 tahun lalu itu, dan suruh orang mengawasi Songqi. Jangan sampai dia celaka. Songqi akan kutunjukkan wajah asli Chu Jiang Jin Hong padamu. Aku di kamar 302. Datang ke sini dulu. Kakak iparmu ada di sini. Aku tutup dulu. Kenapa kau di sini? Jiang Jin Hong, apa kejadian semalam benar? Apakah ini benar? Seperti kata Han Kiaonian, kau mengorbankanku demi tahta. Aku bertanya padamu, Ya. Kau puas sekarang? bagaimana kau tega melakukan ini? Aku istrimu. Istriku. Wanita yang berselingkuh di malam pengantin. Kau pantas menerima. Bukannya kau bilang foto ini sudah dihapus? Hapus? Kenapa harus kuhapus? Tidak hanya tidak kuhapus, akan kuingatkanmu terus. Kamulah Songqi yang berselingkuh di resepsi pernikahan, membuatku stres psikologis setiap hari. Sekarang aku, Tiana Nuanda, aku tidak bisa jadi pria normal. Bagaimana kau bisa salahkanku? Tidak semua bisa kusalahkan padamu. Salahkan saja kamu, ayahmu mendidikmu jadi tidak senonoh. Benar sekali. Aku yakin jika ayahmu lihat foto ini, apa kau akan bunuh diri? Tidak, jangan. Jangan. Jangan kirim ke ayahku. Baik, tak akan aku kirim karena... Karena apa? Istri, kamu wanita favoritku, bahkan jika kau mengkhianatiku, aku tak akan menyerah padamu. Istri, kau harus percaya padaku, aku benar-benar tak ingin memberimu ke Han Kiaonian. Aku cuma bicara marah. Benarkah? Lalu mengapa aku ada di sana? Dan mengapa tak mau mengakuinya? Pakaian dan kardus. Ada alasannya. Alasan apa? Tak bisa ku beritahu, tapi istri, kau harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kaulah wanita yang paling kucintai, tak akan kuserahkanmu ke siapapun. Kau pikir aku masih percaya? Kau sedang apa? Kau tak percaya padaku? Jiang Jin Hong, kau gila. Istri, percayalah padaku. Ada hal yang belum bisa kubicarakan, tapi kau harus percaya padaku. Lupakan hal itu. Aku akan carikan dokter. Masih tak mau maafkan aku? Baiklah. Jiang Jin Hong, Istri, aku memaafkan. Aku memaafkanmu. istri, kau baik sekali. Aku tahu kau mencintaiku. Jiang Jin Hong, aku tak akan percaya kebohonganmu lagi. 3 tahun lalu, akan kutemukan kebenarannya cepat atau lambat. Baik, sekarang akan kucarikan dokter untukmu. Baik. Terima kasih, Kak. Teknik sama istri. Benar-benar perempuan bodoh. Kalau bukan karena kegagalanku, sudah lama ku nyatakan cerai bisa bertahan sampai sekarang. Xiaoyu, kau di sini? Akan kupersiapkan apel untukmu. Si Jalang itu sudah pergi. Katakan, untuk apa kau ingin menemuiku? Tidak ada. Songqi berani menggoda Han Kiaonian. Aku harus memberinya pelajaran. Tapi aku tak bisa mengajaknya keluar. Aku butuh bantuanmu. Kurasa tidak. Kenapa? Bukankah kau favoritku? Oh, sekarang kau mulai merasa menyesal si perempuan itu yang mengkhianatimu, kan? Jangan marah, duduklah dulu. Tentu saja tidak. Aku hanya merasa. Tidakkah kau berpikir? Jangan kau lupa. Kau yang lebih dulu bersalah padaku. Kau yang menyuruh Songqi ke ranjang Han Kiaonian kakak. Kau harus membantuku. Tidakkah aku bisa membantumu? Baik ya. Aku baru buka klub eksklusif. Di dalamnya sangat rahasia.
Jadi apa rencanamu di sana? Kau yang tentukan, asal kau bisa mengeluarkannya dariku, akan kubalas kebaikanmu. Songqi, dasar jalang berani menghasutku, kau tamat. Istri, nanti Xiao Yu mungkin akan sedikit bersemangat. Jangan biarkan dia. Mengerti. Aku duluan ya. Aku ingin lihat trik apa yang kau rencanakan. Tuan Han Nona Song baru dikirim ke klub oleh Jiang Jinghong. Ini tidak terlihat baik. Terus tatap aku. Oke, Semua harap tenang, kita kedatangan tamu spesial hari ini. Bukannya kau mau bicara sesuatu denganku? Sekarang mau bicara di mana? Di sini. Ya, ini. ya kakak ipar bicaralah di sini saja. Kami juga ingin dengar bagaimana kau dapatkan dari Nona Jiang merayu Tuan Han Qiaonian pergi. Aku tidak merayu Han Qiaonian. Bilang tidak merayu, tapi ketahuan diranjang. Jiang Yu, jika kau mendatangiku hanya untuk mempermalukanku bersama mereka, aku pergi dulu. Berhenti untukku, ku bilang berhenti. Jiang Yu, sedang apa kamu ini? Tentu saja perundingan damai. Bukankah kau datang untuk berdamai denganku? Kenapa sekarang malah takut? Saat aku merayu tunanganku, kenapa aku tak prediksi hasil ini? Lalu bagaimana denganmu sekarang? Hubungan ambigu kamu dengan Jiang Jinghong. Sudahkah kau pikirkan konsekuensinya? Maksudmu apa? Maksudku apa? Kau sendiri pasti tahu. Walau Jiang Jinghong, anak angkat keluarga Jiangmu. Tapi juga saudara titularmu cintanya bertahun-tahun padamu. Jangan bilang kau tak sadar. Aku tidak tahu. Songqi, jangan ancam aku. Kalau itu saja sudah dianggap ancaman. Bagaimana dengan foto-foto ini? Hapus foto Songqi untukku. Bisa saja aku hapus. Kalau begitu tarik orangmu sekarang, lepaskan aku. Harusnya kau siap, aku panggil kau hari ini. Tidak ada persiapan sama sekali? Maksudmu apa? Bawa orang tua itu ke sini. Ayah? Hei. Oh. Orang tua itu tidak pakai sabuk pengaman. Xiaoqi, Mau panjat kemana? Ayah. lepas kadu putri kau. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Orang tua tak berguna. Aku tak bisa lindungi diri sendiri. Masih sempat mengkhawatirkanmu? Benar-benar kasih sayang ayah anak. Jiang Yu wanita gila. Lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalau tidak menurut, bilang. Ada cadangan lain selain foto di sini? Tidak. Jangan katakan yang sebenarnya. Bagus kan? Kalau begitu aku serang saja ayahmu si sakit jiwa. Ini dia. Pukul sampai mati. Oke. Jangan lukai ayahku. Berhenti. Hentikan Jiang Yu. Stop memukul. Xiaoqi, Jangan berkelahi, jangan. Jangan lihat ayahku dihentikan. Apa akhirnya ada cadangannya? Ya, ada di kotak surel. Ada foto yang dikirim rutin di surel. Aku tahu wanita ini tidak sejujur itu. Terus hubungi aku. Berhenti memukul. Tolong berhenti berkelahi Jiang Yu. Apa yang kau lakukan padaku? Jangan lukai ayahku. Kalau begitu, pergi ke sana dan kita bisa menari untuk seru-seruan. Membuat kita semua senang. Bagaimana kalau lepaskan ayahmu? Biarkan aku menari di atas paku ini. Jiang Yu, kau gila? Bagaimana tidakkah kau mau?
maka ayahmu akan koleksi darah. Aku lompat. Bukankah lebih baik patuh dari awal? Harus merobek wajahmu semua jelek. Kalian sudah buka mata dan lihat jelas. Kakak ipar akan memulai pertunjukan untuk kalian. Oh iya, dia juara dansa kelas dunia terakhir. Pertemuan langke. Juara dansa kelas dunia mungkin tak sebagus penari di bar. Mungkin tak sebagus mereka. Seperti anjing menggonggong tulang. Lihat tubuh kakak iparnya lengkungan itu berapa kali lebih baik dari bintang TV. Biarkan kakak iparku hari ini kuperagakan untuk kalian. Pesta visual seumur hidup. Oke. Kakak ipar, mulai pertunjukanmu. Jangan, Ci, jangan lompat. Tidak apa, Ayah. Sebentar lagi akan baik. Ayah, lepaskan saja. Xiao Qi tak bisa menari. Mereka ingin menyakitimu jika kau menari di sini. Kakimu mungkin tak bisa menari lagi. Bangkai tua diam kau. Jiang Yu, apa asalkan aku menari sesuai permintaanmu? Kau bisa lepaskan ayahku. Tentu, tergantung apakah kamu menari dengan baik atau tidak. Baik. Jangan kasih ampun. Tulang tua ayah mati ya sudah mati. Tapi kamu masih muda. Jangan sampai kakimu rusak. Kakak ipar, cepatlah. Kami semua menunggu. Naik saja dan lompat. Song Tzu, jangan lompat. Bisa ku bawa ayahmu? Aku lompat. Jangan kasih ampun. Kau makhluk abadi cari mati. Lepaskan aku, brengsek. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Jangan pukul ayahku, Jiang Yu. Aku akan menari. Aku akan lompat sekarang. Xiao Qi. Kenapa cuma ada satu kaki? Song Tzu, yang satunya mana? Perlu kupotong dan kau pakai? Tidak. Aku akan latuan sendiri. Ayo mulai gempa. Banyak penonton hari ini. Jangan kecewakan aku. Lompat, lompat, lompat. Harus kupukul lagi bapakmu sebelum kau lompat. Aha. Xiao Qi anakku. Kalian biadab. Lepaskan anakku. Sepasang non anakku. Nona Jiang, Anda baik hati, jangan ganggu anakku. Aku ayahnya. Aku yang urus semua miliknya. Oke? Kau yang bawa. Mau bawa apa untuknya, kakek tua bangke? Nona, tolong ampuni anakku. Maafkan aku untuk dia. Ayah. Song Tzu, jangan pura-pura mati, kesabaranku ada batasnya. Berdiri. Usai menari, dia masih mau menari lagi. Tak kusangka wanita ini begitu gigih. Hahaha. Pantas juara model kelas dunia. Langsung diinjak paku dan kaca masih bisa goyang seksi. Sungguh tak tertahankan. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Mbak, luka-lukamu parah sekali. Biar saya periksa. Lepaskan aku. Kau tak tahu malu ya? Mau ku sentuh kenapa hari ini? Jangan sentuh anakku. Ayo, si tua bilang jangan bergerak, masih cari mati ya. Lepaskan ayahku. Jangan sakiti ayahku. Lepaskan bapak tua ini, oke? Kenapa tak main lagi dengan kami?
pernah main Double Dragon Play Phoenix? Oyo Stone Dragon Play Phoenix pernah saya mainkan. Saya tak keberatan mencobanya hari ini. Jangan sentuh putri saya. Pergi sana. Ayah, lepaskan ayahku. Kalau berani teriak lagi, aku akan lempar ayahmu ke lantai atas. Lepaskan. Melepaskanmu? Mungkin saja. Ku mohon lepaskan saya. Memanggilmu lagi, suaramu rusak, tak ada yang akan menolongmu, Qiangzi. Kakak ipar sudah siap giliranmu berikutnya. Kakak ipar yang baik, jangan khawatir tunggu. Kamu akan merasakan sensasi mati Ishanju. Lepaskan aku, jangan ganggu. Tak memintamu tolong, jangan lepaskan aku. Hentikan aku. Siapa? Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Ya. Tolong ayahku. Salamkan ayahku. Tenang, jangan khawatir. Kamu dan ayahmu akan baik-baik saja. Sembuhkan ayah Songqi segera. Tenang semua yang di sini hari ini. Takkan membiarkan mereka pergi. Tetaplah di sini. Chow Nian, kenapa tiba-tiba datang? Tidak beri kabar dulu. Tahan dia untukku. Apa yang Chow Nian lakukan? Berani sekali menyentuh wanitaku. Songqi, wanita murahanku, buka keburukannya agar kau lebih jelas melihat. Diam. Wanita yang berani sentuh aku, Han Keonian. Perlu ada kesadaran akan kematian. Apa yang akan kau lakukan padaku? Lakukan apa? Perbanyak paku-paku ini lalu lempar padanya. Zhou Nian, aku tunanganmu, kita akan menikah. Bagaimana kau bisa lakukan ini padaku? Perempuan mematikan. Menikah denganku? Apa kau pantas juga? Pak An, paku-pakunya sudah siap. Baik. Lalu lempar dia ke atas. Sudah, aku tidak mau. Sekarang terserah padamu. Han Xiaonian, bagaimana kau bisa lakukan ini padaku? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Han Xiaonian, kau memperlakukan aku begini. Orang tuaku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu suruh orang tuamu menghadapku. Kesalahan pantas menerima hukuman. Apa yang tidak pernah diajarkan orang tuamu? Hari ini aku yang akan mengajarmu dengan baik. Qiaonian, aku tahu salahku, mohon lepaskan aku. Aku menyakiti Songqi karena sesaat kesal. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu ini salah. Orang lain mungkin memaafkanmu. Siapa yang mengatakannya padamu? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan pukul 100 pencuri untuk Songqi, oke? Tidak cukup. Kau akan berlutut selama 1 jam. 1 jam? Han Qiaonian, apa kau gila? Tahan dia untukku. Jangan lepas sampai dia berlutut 1 jam. Han Qiaonian, suruh mereka lepaskan aku. Tenang, sebentar lagi selesai. Hancurkan semuanya. Pak Han, saya tidak berbuat apa-apa. Tolong lepaskan saya. Ya, Pak Han, kami tidak melakukan apa-apa. Jiang Yu yang mengundang kami. Pak Han, ini semua rencana Jiang Yu. Kami tak tahu Songqi kekasihmu. Andai saja saya tahu. Beri 10 nyali pun tak berani. Sekarang kamu mengerti? Mengerti, Ten Han. Aku buta, tolong lepaskan aku kali ini. Ini juga bisa berhasil.
Maka perlakukan aku dengan baik yang ini. Nona Jiang, Baik. Jangan datang ke sini. Mau apa? pulang. Bagaimana dengan ayah? Jangan khawatir, akan kucarikan orang yang mengurus. Han Xiaonian, kenapa kau begini padaku? Aku benci kamu. Aku benar-benar benci. He Yang ku beri waktu 24 jam. Suruh semua keluarga di sana bangkrutkan diri. Iya. Hari ini. Terima kasih apa nih ya? Tak perlu terlalu sopan padaku. Tapi ada satu hal, meskipun kau tak suka, aku juga ingin memberitahumu. Jadi ada apa? Perkara hari ini. Secara lahiriah ini ulah Jiang Yu, tapi sebenarnya dalang semua ini adalah Jiang Jinhong. Siapa Anda punya bukti untuk membuktikannya? Ini informasi tentang klub tersebut. Nama kepala klub tersebut adalah Jiang Jinhong. Lalu kenapa Anda ada di sana? Harusnya Anda yang paling paham alasanmu. Kenapa Jiang Jinhong terus menyakitiku? Apa alasannya? Sekarang Anda mengerti? Pria itu, dia sama sekali tak mencintaimu. Bahkan jika yang Anda katakan benar, aku tak akan menceraikannya sekarang. Mengapa bisa begitu? Anda tak akan mengerti. Aku permisi dulu. Songci, berhenti. Tianhan, Songci, kenapa dia tak mau cerai? di tangan Jiang Jinhong ada foto perselingkuhan Nona Song 3 tahun lalu. Maka dalam hubungan pernikahan ini, selain cinta pada Jiang Jinhong, Nona Song punya alasan lain. Ambil kembali foto itu. Sudah kucoba dengan orang. Tapi Jiang Jinhong sangat berhati-hati, aku gagal mendapatkannya. Benar, ini bukti investigasi Jiang Jinhong 3 tahun lalu. Jiang Jinhong, kamu akan kubinasakan. Apa engkau punya bukti untuk membuktikannya? Ini informasi tentang klub itu. Ketua klub itu bernama Jiang Jinhong. Jiang Jinhong, mengingat semua penderitaan 3 tahun terakhir, Ini semua salahmu. aku benar-benar dinamai benuhmu. Songce, berani-beraninya kau ganggu Xiao Yu? Siapa bilang aku melakukan sesuatu padanya? Masih perlu didengarkan? Klienku ada di sini. Jiang Yu, kau belum mati? Jalang, beraninya kau mendoakan aku mati. Kakak, bantu aku menghajarnya. Atau aku akan mati di tangannya nanti. Songce, aku meremehkanmu. Beraninya kau merayu Han Xiaonian melakukan hal kejam pada Xiao Yu. Jiang Jinhong, aku mengerti. Dia yang mulai memukul dan menghinaiku dan mengancam ayahku. Jangan salahkan dia, salahkan aku. Pernahkah kau anggap aku sebagai istrimu? Kau merayu Han Xiaoning menindas Xiao Yu menjadi istriku, kau juga pantas. Aku tak pantas jadi istrimu. Lalu kau pantas jadi suami? Songces, apa aku terlalu baik padamu belakangan ini? Luar biasa. Tak kusangka Tuan Han menghubungiku lagi. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Setuju menikahimu. Apa? Kau mau menikahiku? Kenapa waktu itu kau masih membayar? Jadi ada satu syarat. Syarat apa yang kau maksud? Songci terlihat polos dan baik di depanku. Tapi katanya, kakakmu punya bukti perselingkuhannya 3 tahun lalu. Aku ingin kau curikan untukku. Lihat apakah dia benar-benar munafik. Akhirnya kau percaya Songci tidak layak. Baik, pasti akan kudapatkan untukmu.
Pak Han, benarkah rencana pernikahan dengan Jiang Yu? Jiang Yu dan Jiang Jinghong memperlakukan Songqi seperti itu. Mungkin saja aku sungguh menikahinya. Berikan data Jiang Jinghong 3 tahun lalu. Ya, Kak, jangan pukul mati si jalang ini. Lebih berguna menyimpannya. Aku ingin dia lihat sendiri kebahagiaanku 10 hari lagi. Kenapa engkau di sini? Takutkah kau tahu kebenaran 3 tahun lalu? Jiang Jinghong, ternyata benar kau yang lakukan kejadian 3 tahun lalu. Ya, ini semua rencana Jiang Jinghong. Setelah 10 hari aku menikahi Jiang Yu. Asalkan kau ingin balas dendam, aku bisa kirim mereka ke neraka untukmu. Ten, Han merencanakan ini untukku. Bagaimana aku bisa membalasmu? Jangan membalasku, asalkan kau bahagia. Ten, Han. Songqi, apa yang kau inginkan? Bukankah kau selalu menyukaiku? Sekarang tidak suka lagi? Ini di rumahmu. Dia akan segera kembali. Kau tidak takut ketahuan olehnya. Apa yang kau takutkan? Bukankah lebih seru saat dia kembali? Aku melihat istriku tidur dengan pria lain. Songqi, jangan menyesal. Jiang Jinghong, bukankah kau selalu bilang aku menyelingkuhimu? Maka hari ini akan ku kenakan erat untukmu. Dan sebagainya. Songqi, kau menyesal? Tidak, tiba-tiba aku agak tidak enak badan. Hari ini bukan hari yang tepat. Tuan Han, mengenai Jiang Jinghong dan Jiang Yu, aku ada permintaan kecil. Kuharap Tuan Han bisa menyetujui. Permintaan apa? Balas dendam ini harus dituntaskan. Tapi akan kulakukan sendiri. Baik, Jiang Jinghong, kau kejam sekali padaku. Jangan salahkan aku jadi tak masuk akal. Saat itu tiba, mari kita habisi semuanya. Selamat datang, silakan masuk. Songqi, kenapa kau di sini? Masih pakai baju ini? Ada masalah dengan bajuku? Ini jelas sudah kujual ke Jiang Yu. Dibeli untuk Jiang Yu. Suamiku ini harta bersama suami istri. Baju ini tidak ada izinku. Kau tak berhak mengirim. Songqi, apa kau gila? Kau harus ikut aku pulang. Jiang Jinghong, kunyuruh kau juga berhenti membentakku. Songqi, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa salahnya aku bicara seperti ini padamu? Kau pikir aku masih Songqi yang dulu? Oke, jelas kau sudah gila, tapi aku tak mau berantem denganmu sekarang. Serahkan sekarang juga. Baik, adik kesayanganmu akan segera masuk. Mari kita tonton pertunjukannya. pengantinnya sangat cantik, Tien. Han dan aku sangat cocok. Han Chao tampan, mumpuni, dan kaya Nona Jiang cantik dan keturunan baik. Banyak yang pasti iri dengan pernikahan mereka. Di hari yang cerah ini, mari beri doa terbaik untuk kedua mempelai. Semoga langgeng sampai tua. Sekarang untuk mempelai pria. Loh, mana pengantin prianya? Kenapa tidak ada? Cari Tuan Han untukku. Baik. Sepertinya pengantin pria kita agak malu-malu. Omong kosong. Chao Nian pasti tidak malu. Hari ini hari penting pernikahan kita berdua. Pasti dia siapkan kejutan untukku. Pengantin perempuan benar. Pengantin pria kita sangat serius. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Sambut pengantin pria kita.
Nona Han tidak bisa temukan siapa-siapa, Ten Han sepertinya tidak ada. Tidak mungkin. Chow Nian, pasti dia ada di sini. Chow Nian, aku tahu kau pasti di sini, jangan sembunyi dariku lagi. Aku yakin kau tak akan khianati cintaku. Dia tidak akan datang. Dia tak akan menikahi perempuan sepertimu. Tak satu pria pun di sini mau menikah. Omong kosong, apa yang Song Chi bicarakan? Ayo bawa perempuan jalang ini pergi. Siapa yang berani? Apa yang kalian lihat? Usir dia. Song Chi, beraninya kau pukul aku sampai mati. Ini balasan atas perbuatanmu. Terlalu mudah menamparmu. Xiao Yu, kau baik-baik saja. Song Tzu, apa yang kau lakukan? Jiang Jinghong, pertunjukan baru saja dimulai. Lindungi adikmu sekarang. Ini masih terlalu cepat. Hadirin sekalian, saya di sini hari ini hanya ingin tunjukkan pada kalian. Jiang Yu yang polos di belakangku sebenarnya wanita kejam. Song Tzu, kau gila. Apa aku membuat berdarah? Mari kita lihat. Kalian semua. Nona Jiang, masih ingat padaku dan aku Nona Jiang. Kenapa kau bersama Song Chi? Tak penting dia bersamaku atau tidak. Begini masalahnya. Kami ingin dengar pendapat para tuan muda kaya ini. Apa maksud tuan muda kaya? Aku tak kenal dia. Usir mereka semua. Seluruh lincing Jiang Yu seharusnya tak ada yang tidak tahu Shu Qiang dan Liu Yang, dua tuan muda. Waktu itu kau di depan banyak orang bersama mereka. Sekarang kau bilang tak kenal. Kau pikir ada yang percaya? Aku tak paham maksudmu. Benar juga kakak beradik. Anjing menggigit karena alasan yang sama. Kenapa kita tak dengar saja penjelasannya? Tak inginkan keadilan. Sekarang bisa dijelaskan. Jangan percaya omongan wanita Jiang Yu ini. Dia yang menyuruh kami menyulitkan Nona Song. Membuat Nona Song menari di atas pecahan kaca es. Setelah Nona Song menolak, dia mengikat ayahnya yang sakit jiwa dan mengancamnya. Apa yang kau katakan? Aku tak tahu. Itu yang kau lakukan. Aku punya buktinya. Saudari iparku akan datang nanti. Nanti saat waktunya, taruh paku yang sudah disiapkan dan pecahan kaca di lantai untukku, akan kubuat dia menginjaknya dan menari untuk kita. Lihat bagaimana dia merayu pria dengan kaki itu nanti. Bagaimana jika saudari iparmu laporkan aku ke polisi? Tenang saja, si Jalang itu punya ayah gangguan jiwa. Itu titik lemahnya. Selama aku pegang kartu as ini, sehebat apapun dia, tak bisa lolos dariku. Ayah, semua ini palsu. Ini semua rekayasa. Jangan percaya. Bisa dibilang begitu. Jadi ku bawa ahli pemeriksa keaslian. Kenapa tak serahkan pada ahli untuk memeriksa keaslian rekaman ini? Tolong bantu kami memeriksanya. Apakah rekaman ini asli? Masih palsu. Nona Song, rekaman ini asli. Jangan sentuh aku. Song Chi, kau harus bunuh orang untuk bahagia. Kau Jiang Jinghong yang cari masalah. Song Chi, kau sedang mencari mati. Pergi. Song Chi, kau sudah gila? Aku tak gila, hanya agak bodoh. Bodoh sampai tak tahu adik dan kakakmu menipumu selama 3 tahun. Berkutat dengan hal kotor di depan mataku. Berani-beraninya kau. Berani kau pukul aku? Kenapa aku tak boleh pukul kau? Hanya karena 3 tahun menikahimu seperti kerbau dan kuda. Kau anggap aku bukan manusia? Song Chi, percaya atau tidak, aku akan sebarkan foto memalukanmu. Kau kira aku takut? Keluarkan dan kita bertarung sampai mati. Paling-paling cuma mati, mari lihat nyawa siapa lebih berharga. Semua orang, kau tak tahu apa-apa. Suami di belakangku ini,
Dia mencintai adiknya seperti orang mesum. Aku tidak punya. Tidak? Kalau bukan, milik siapa celana dalam di foto ini? Celana dalam siapa yang ada di foto-foto ini? Astaga, ini benar-benar nyata. Anak keluarga Jiang itu tega pada adiknya sendiri. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jiang Jinghong adalah anak angkat keluarga Jiang. Mereka juga sudah dekat sejak kecil, mau kukatakan wajar punya hubungan dan perasaan tertentu. Diam. Aku tidak punya itu. Kalau begitu kita tanya pengantinnya. Apa celana dalam yang hilang itu ada di foto ini? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Kalau begitu akan kukatakan. Ini fotomu saat berusia 13 tahun. Ibu mertuamu yang memberikan ini fotomu saat ulang tahun ke-20. Ini akan kuserahkan padamu. Ini kubelikan saat kita di mall dulu. Cukup, jangan lanjutkan. Sudah tidak kuat mendengar? Songqi, meski kakakku mengoleksi ini, tidak bisa membuktikan hubungan memalukan apa antara kami. Ini... Songqi, dasar perempuan licik. Berani-beraninya kau mencuri foto. Aku tidak mencuri foto. Foto-foto ini ada di komputer kakakmu. Masih banyak lagi di komputernya. Xiaoyu, kau benar-benar berbuat mesum dengan Jinhong. Ayah, ini semua rekayasa Songqi. Foto-foto ini palsu, semuanya palsu. Haruskah ke ahli barang bukti? Periksa lagi apakah ini palsu. Kurasa kalian berdua kompak memfitnah dan menjebakku. Tapi aku tak menyangka. Kalian saudara palsu tak tahu malu. Songqi, aku tak cinta saudaraku. Kau tak berhak katakan ini padaku. Kau tak mencintainya. Tapi kau tenang menikmatinya cintanya yang menyimpang padamu. Lantas kenapa aku di klub malam itu? Bagaimana bisa terluka? Cukup. Ada apa? Sekarang kau mau lindungi adik baikmu? Songqi, aku tahu karena hutangku padamu 3 tahun lalu, kau menyimpan dendam dalam hati. Tapi hari ini pernikahan Xiaoyu, apa yang kau lakukan padaku? Berhenti menghinanya, paham? Aku menghinanya. Begitu banyak bukti. Kau kira semua orang buta? Cukup, Songqi. Sudah lama aku tahan dirimu di depan semua orang. Aku tak ingin mengatakannya. Tapi kau keterlaluan. Haruskah aku berterima kasih? Semua. Aib keluarga tak boleh diumbar, tapi hari ini pernikahan adikku. Aku tak boleh karena masalahku. Biarkan adikku tetap bersih. Jadi, kau akan keluarkan foto 3 tahun lalu? Ya, akan ku keluarkan. Kalau tak ku keluarkan lagi, orang akan mati di sini. Bunuh. Nyawa siapa? Aku atau adikmu? Songqi, sebelum kau buat kesalahan besar, minta maaf pada Xiaoyu di depan, semua sisanya ku siap-siakan. Ini kesempatan terakhirku untukmu. Kurang aja kau berpura-pura. Suruh aku minta maaf. Mustahil. Karena kau tak pantas mendapatkannya. Baiklah. Karena kau begitu tak tahu terima kasih, jangan salahkan aku sebagai suami. Hadirin perkataan istriku tadi. Jangan percaya omongannya. Karena di malam pengantin 3 tahun lalu dia berselingkuh dengan pria lain yang sudah gila. Dia berhalusinasi. Ini bukti perselingkuhannya. Memfitnah istrinya di depan umum. Kau benar-benar lelaki tak tahu malu. Xiaonian, keluar. Han Xiaonian, ini pernikahanmu, apa maumu? Tentu melindungi wanita milikku. Kau selalu penasaran. Siapakah pria di foto ini? Kini ku beritahu pria ini adalah aku, Han Xiaonian. Ma? Jangan terlihat terkejut. 3 tahun lalu Songqi dibiusmu sebagai pengantin, lalu salah masuk ke kamarku. Terjadi kecelakaan. Bukan itu akal bulusmu? Kau ngomong sembarangan. Dia tidak asal bicara.
Songci, kau benar-benar percaya omongan pria ini. Waktu itu aku terlalu percaya padamu, hingga akhirnya jadi begini. Ini semua bukti kau membiusku demi proyek mengirimku ke bosmu. Aku tidak... Ini semua palsu Han Xiaonian yang memberikannya padamu, kan? Han Xiaonian yang memberikannya tak penting. Ini masalahnya. Jika kau anggap ini palsu, mengapa kau panik? Aku tidak... Aku hanya takut kau tertipu olehnya. Han Xiaonian terus menjerumuskanmu dari awal hingga kini ingin hancurkan hubungan kita. Hubungan suami istri? Kita suami istri? Pernahkah kau sentuh aku sekalipun dalam 3 tahun? Aku sedang memulihkan tubuh. Atur impotensimu? Kau... Apa? Sudah kukatakan. Tertulis jelas di bukti, termasuk impotensimu. 3 tahun kau tak menyentuhku. Bukan karena alasan apapun. Masalahku bikin kau merasa bersalah penyakit jantung. Murni karena orang di panggung ini pria tak berkemampuan. Bukan. Jiang Jinghong. Dasar hati busuk. Kau racuni aku untuk bosmu 3 tahun lalu. Kini kau racuni lagi untuk Han Xiaonian terus menerus. 3 tahun aku jadi kuda lembu bagimu. 3 tahun. Aku tinggalkan rumah untukmu, datang ke tempat asing ini. Ku lepaskan kesempatan studi ke luar negeri. Apa yang ku dapat akhirnya? Apa yang ku punya? Istri, dengar penjelasanku. Masih banyak alasan, selalu ada 1000 dalih. Tapi dengar ini. Aku bukan Songqi yang dulu lagi. Semua bukti ini membuktikan hati busukmu sejak 3 tahun lalu. Dan perjanjian cerai ini. Ayo kita tanda tangani. Kita tak boleh bercerai. Terserah kau. Dan Han akan datangkan sheriff. Istri kasih aku kesempatan lagi. Aku bersumpah akan mengubah diri. Mari mulai dari awal. Siang ada mulai lagi. Tidak akan ada kesempatan lagi, Jiang Jinghong. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Songqi. Kamu kejam sekali, Songqi. Dibandingkan apa yang kau lakukan padaku, ini belum seberapa. Belum seberapa. Dengar baik-baik. Bagaimana jika kau serahkan aku? Kau tak bisa menyingkirkanku. Dengarkan ini, aku akan kembali. Tunggu aku. Mau kemana, Nona Jiang? Ada apa? Ini belum selesai. Kurang pantas jika kamu pergi sekarang. Apa yang pantas di sini? Semua tentang klub. Direncanakan Jiang Jinghong. Apa hubungannya denganku? Biarlah dia terima konsekuensinya. Mengapa harus melibatkanku? Aku benar-benar menyesal. Waktu itu aku tak perlihatkan wajahmu ke Jiang Jinghong. Kepala polisi sudah bekerja keras bawa Nona Jiang bersamamu. Aku sudah dihukum karena insiden di klub Songqi. Kenapa masih menyeretku? Hanya karena aku terlibat. Ayah, aku bukan anak angkat Jiang Jinghong. Aku putri kandungmu. Ayah, harus selamatkan aku. Aku tak mau masuk penjara. Kau dan Jiang Jinghong brengsek itu melakukan hal bodoh. Masih banyak yang bisa menyelamatkanmu. Ayah, selamatkan aku. Percayalah aku tak ada hubungan dengan Jiang Jinghong. Jiang Jinghong yang suka sepihak padaku harus selamatkan aku. Sebermeruahkan dikibira di depan banyak orang. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Ayah, Bawa dia pergi. lepaskan aku. Jangan sentuh Songqi-ku. Tuan Han, terima kasih Eddie banyak untuk hari ini. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, tunjukkan saja padaku. Apa maksudnya ini? Songsi, maukah kau menikah denganku? Anjoni, kau bercanda? Banyak orang yang melihat kita.
Aku tidak bercanda. Aku serius melamarmu. Songqi menggelar pernikahan ini hari ini hanya untuk mengelabui mereka. Untuk mendapatkan foto yang digunakan Jiang Jinghong mengancammu. Semua ini kulakukan untuk melamarmu. Kurasa hubungan kita sekarang perlu menjaga jarak. Jarak seperti apa? 1 cm, 2 cm, 100 meter atau 1 kilometer? Bukan itu maksudku. Maksudku, jangan berhubungan lagi di masa depan. Songse, kau bercanda. Maaf, aku duluan. Songse, Tuan Han, ketua lama sedang marah, sudah kukatakan agar kau segera pergi. mengerti? Kakek Kiak. Binatang bersujud. Kakek, kesalahan apa yang telah kulakukan? Apa yang salah? Meski putri keluarga Jiang bukan orang baik, tapi jangan kira aku tak tahu. Kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggagalkan pertunangan menikahi Songqi yang sudah pernah menikah lalu masuk ke keluarga. Aku hanya mau menikah dengan Songqi. Aku tak setuju itu. Kalau kakek tetap tak mau setuju, maka terpaksa aku mengundurkan diri sebagai presiden grup Han membawanya hidup bebas. Aku tak akan biarkan Kiaonian hancur oleh wanita. Aku ingat wanita itu ayahnya punya gangguan jiwa. Kau tahu harus berbuat apa? Ya, Siapa di sana? Tentu saja suamimu tercinta. Jiang Jinghong. Apa itu yang kau melakukan di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Bagaimana aku tak boleh pulang ke rumahku sendiri jika tertangkap polisi? Ini bukan rumahmu lagi. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Lapo polisi, kau kira aku Jiang Jinghong takut? Aku tidak menakuti, hanya mengingatkan. Kalau begitu harus kuucap terima kasih. Terima kasih atas kebaikanmu ini. Dari presiden grup ternama menjadi buronan terkenal. Jiang Jinghong, ini semua akibat ulahmu sendiri, bukan salahku. Dengarkan, kalau bukan karena kau dan Han Qiaonian, aku takkan jadi begini. Jiang Jinghong, beresiko memukulku? Aku ingin menikahimu, tapi kau hanya penuh tipu muslihat. Bertahun-tahun kau menikmati rasa bersalah dan pengabdianku. Ketahuilah, ini balasan yang pantas untukmu. Karma. Dengar, manusia harus egois menghancurkan. Kenapa harus Han Qiaonian? Wang Gancha hanya karena latar belakangnya. Statusnya Qian Xiaoyu lebih baik dariku. Jamengka, ke rumah Koren takkan kuberi, takkan. Kau tak bisa diajak logika. Siapa yang tak waras? Kau sendiri. Bukankah kau mencintaiku? Harusnya kau bantu raih segalanya. Tapi malah memihak si bajingan Han Qiaonian? Sialan, sialan kau. Dasar pelacur. Begini saja, Jiang Jinghong. Ada CCTV di rumah. Alarm keamanan sudah menyala. Polisi akan segera tiba. Aku tak bisa hidup saat itu datang. Kau tak mau hidup kecuali apa? Kecuali kau suruh si Jalang Han Qiaonian hentikan semua kejaran padaku. Hapus semua dosa-dosaku. Kau gila? Dia sama sekali tak bisa melakukannya. Hanya karena kau tak bisa, bukan berarti kekasihmu tak bisa. Kau meremehkannya. Sudah kukatakan dia bukan kekasihku, jangan omong kosong. Sudah tidur bersama bukan si pecinta sialan. Begini saja. Selain itu, kau masih mau Han Qiaonian memberiku 1 miliar yuan. Lalu kirim aku ke luar negeri. Jiang Jinghong, kau terlalu mengagumiku. Bagaimana hubunganku dengannya bernilai miliaran? Han Qiaonian sudah bertengkar dengan kakeknya demimu. Kau bilang dirimu tak bernilai.
Apa? Hei, aku tak menyangkanya. Istriku yang biasanya pendiam menggoda Han Qiaonian, pria berkuasa itu hampa. Aku sangat terkesima. Sudah kuduga, untuk apa lagi ku susah-susah? Buat saja syarat. Biarkan dia memberikan segalanya padaku. Itu mustahil. Kau pasti salah. Dia tak akan melakukannya untukku. Jangan salah, kau bisa telepon dan tanya. Mari tetap jadi suami istri. Jangan salahkan aku tak kasih jalan keluar. Aku tidak punya nomor teleponnya. Tak apa. Aku yang punya. Pukul. Dengarkan baik-baik. Jujur saja. Aku takkan sabar. Halo, Han Qiaonian ini aku. ada apa dengan Song Qi? Aku sedang menyetir. Segera ke rumahmu. Song Qi? Song Qi? Bicara. Tidak ada. Aku hanya ingin bilang, Song Qi, apa Jang Jinghong bersamamu? Dia mengancammu? tidak ada. Aku hanya ingin bilang, aku tak mau bertemu. Jangan ke sini. Jangan datang. Dengar? Jangan datang. Song Qi. Berani kau lindungi pria lain di depanku? Baik, kubunuh kau hari ini. Lepaskan. Jang Jinhong, sedang apa kau? Song Qi kemarin di pernikahan. Kau sebut aku impoten? Akan kubuktikan apakah aku bisa melakukannya. Lepaskan aku, bajingan. Dasar jalang. Han Qiaonian. Kau baik-baik saja? Mengapa engkau datang? Bukannya kusuruh jangan datang? Jika terjadi sesuatu, aku pasti datang. Jang Jinhong si brengsek ini. Berani-beraninya aku memukulmu? Katakan yang kau mau. Memang khas Tuan Han berkata seenaknya saja. Bicara memang mudah. Aku perlu bukti tak bersalah. Ini untuk keluarga Han seharusnya tak sulit. Tak bersalah, kau tak pantas menyebut kata tak bersalah. Memanggilmu Tuan Han, apa kau sungguh merasa sebagai tokoh? Jang Jinhong, kau gila. Harus sampai bunuh orang? Song Qi. Istri, kenapa kau bisa jadi begini? Kau lindungi pria lain di depanku. Apa kau anggap suamiku main-main? Kau bukan suamiku. Kita sudah cerai. Cerai aku tak tanda tangan. Pergilah kalau kau mau. Cuma selembar surat cerai. Kau kira aku tak bisa? Dengar baik-baik, dia sudah menceraikanmu, kau harus melepasnya. Seperti dugaan pada Tuan Han berarti bisa. Begini saja, dia sudah bercerai denganmu. Lepaskan dia. Memang Tuan Han, memang hebat. Kalau begitu, apa yang kubilang tadi bisa dipikirkan. Aku berjanji. Jangan berjanji pada orang seperti dia. Dia akan terus ganggu kau selamanya. Diam kau. Sudah. Aku bisa permudah hidupnya. Tapi hapus semua catatan kriminalku. Kembalikan nama baikku. Lalu beri aku 1 miliar lagi. Baik, aku berjanji. Oke, tapi waktumu cuma 10 menit. 10 menit? 10 menit tak mungkin siapkan semuanya. Tak apa, aku kasih 11 menit. Cuma dia tak bisa memberikannya. Tuan Han, mau 10 menit? Masih 11 menit. Tidak, baiklah, 10 menit saja. Han Qiaonian tak mau. Baik, aku telepon sekarang. Siapkan 1 miliar ke rekening Jang Jinhong. Dan hubungi departemen sheriff. Cabut semua tuntutan ke Jang Jinhong. Ya. Lepaskan dia. Memang putra grup Han, berbisnis jadi menyenangkan. Ambil teleponku ini.
Kau cari mati. Ya Tuhan, bagaimana ini darahnya terlalu banyak. Ini semua salahku, aku menyeretmu ke masalah ini. Beri aku kesempatan jadi pahlawan menyelamatkan kecantikan. Diamlah. Kau kehilangan banyak darah, berhenti bicara. Sangat mengharukan. Seperti Titanic sungguhan. Aku tersentuh karenanya. Tuan Han, terima kasih telah beri aku kesempatan berubah. Songse, Jang Jinhong telah beri semua yang kau mau apa lagi? Kau hanya beri sebagian yang kuinginkan. Masih ada bagian yang belum kau berikan. Apa? Tentu saja kalian berdua. Jang Jinhong, kau gila. Kau mau nyawaku? Baiklah. Tangani Songsi dulu. Tak bisa. Aku tak mau kau berkorban untukku. Jangan lindungi pria lain di hadapanku seperti ini. Jang Jinhong, walau aku bantu membereskan masalahmu, ingat kau masih di wilayah Linzhou. Selama kau di sini, kepolisian akan membawamu kembali. Lalu, kau mau aku melepaskan ini dengan syarat ini? Tepat. Mobilku ada di luar. Kau lepaskan dia, aku yang akan mengemudi. Selama aku di sini, tak ada yang berani menghalangimu. Sudah putuskan, bisnis ini pasti menguntungkan. Baik. Aku janji. Tuan Han benar-benar mencintai istriku. Nyawaku sendiri pun tak kuhargai. Jangan main-main. Berubah? Tentu aku berubah. Han Qiaonian, tahukah kau? Orang yang paling kubenci adalah kau. Kau tak boleh terus begini. Dengarkan, nanti ku cari kesempatan. Aku tahan dia, kau pergi dulu. Takkan ada yang terjadi padamu bersamaku. Apa kau bodoh? Tak ada yang bilang bodoh. Aku mau jadi bodoh sekali ini. Sudah, jangan dramatisir. Mungkin kalian berdua akan segera mati. Jang Jinhong, kau gila. Kau sudah terlalu banyak berbuat gila. Tak pernah merasa bersalah. Tidak sama sekali. Kau benar-benar sudah gila. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Apa aku gila kau tak tahu? Tuan Han, kalau begitu antar kami. Ayo pergi. Han Qiaonian lebih baik jujur padaku atau kubunuh Song Ci bajingan ini. Jangan sakiti dia. Aku pergi. Ku beri kesempatan, kau malah menolak. Mau mati ya? Akan ku kabulkan. Tidak. Aku mohon ada sesuatu mengincarku. Semua ini gara-gara aku. Kau minta ampun untuknya? Song Se, ku ingat kau wanita tangguh. Tak pernah berlutut. Tak kusangka kau rela berlutut untuknya. Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya? Kumohon, lepaskan dia. Baik. Kau bisa lepaskan dia. Kau harus sujud 100 kali sampai aku puas. Tidak. Songci, jangan. Aku takkan biarkan kau mati, aku sujud. Songci. Siapa yang kau pukul? Aku berusaha. Aku sujud keras. Sampai segitunya kau suka dia? Jangan sakiti dia. Aku sujud keras. Aku sujud keras. Hari ini aku harus membunuhmu. Tidak. Qiaonian.
Tuan Han, Cari dokter, cari dokter. aku akan panggil dokter sekarang. Halo tim penyelamat. Xiaonian, kau harus bangun, masih banyak yang ingin ku sampaikan. Permisi. Ini salahku kali ini. Andai aku bisa melihat wajah Jiang Jinghong lebih awal, tak akan kulakukan ini padamu. Buka matamu dan lihat aku. Masih banyak yang ingin ku katakan. Sebenarnya aku tak membencimu. Aku tak ingin menikahimu, aku hanya merasa tak pantas. Dan tahukah kau? Sebenarnya, di dunia ini, tak ada yang pernah melindungiku sepertimu. Tapi dengan latar belakangmu, kau bisa menikahi putri yang sesuai statusmu daripada wanita sepertiku. Setelah mengalami banyak hal kali ini, aku hanya ingin menjadi diriku. Jika kau bisa bangun, aku ingin menikahimu. Sungguh, aku ingin menikahimu. Aku tak akan setuju jika kau mau. Kakek Han, Beraninya kau datang ke sini, perempuan. Seseorang keluarkan perempuan ini dari sini. Tanpa perintahku, dia dilarang mendekati Qiaonian setengah langkah pun. Ya, Kakek Han, jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Aku harus mengatakan sesuatu. Kakek Han, meski kejadian pada Han Qiaonian karena kesalahanku, tapi beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Kesempatan untuk apa? Kesempatan membunuh cucuku lagi. Songzi, kuulangi sekali lagi. Jangan paksa kuulangi. Melitas kau tidak mau pergi setemu baik. Ayahmu yang sakit jiwa akan menanggungnya. Kakek Han, ini semua salahku. Jangan libatkan ayahku. Apa salah ayahmu? Salahnya melahirkan bintang sial sepertimu. Pergi. Lepaskan aku. Ketua TN, Han masih koma. Dokter bilang beliau butuh orang yang disayangi di sampingnya, agar lebih mudah siuman. Sekarang saatnya Nona Song dibutuhkan. Kau pun membela perempuan ini? Ketua, yang kukatakan benar, adanya tanya saja pada dokter jika tidak percaya. Songzi, ku peringatkan kau. Bahkan jika Qiaonian menyukaimu, kau harus sadar diri. Aku tak akan izinkan orang tercela janda 2 kali masuk ke keluarga kami. Saya mengerti. Baiklah, saya paham. Tunggu Qiaonian sampai bangun. Kau pergi dari Linzhou dengan ayahmu yang sakit jiwa. Dan berjanji tak akan muncul di negara tetangga. Baik, saya berjanji. Oh Qiaonian, cepatlah bangun. Kakek sudah semakin tua. Grup kita masih membutuhkanmu untuk mengurusnya. Ketua, kondisi kesehatan Anda tidak baik. Pulanglah dan beristirahat yang cukup, Tuan Han. Jika ada situasi apapun di sini, saya akan segera memberitahu Anda. Baik. Jaga baik-baik, Qiaonian. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tak akan membiarkanmu pergi. Qiaonian, kau harus segera bangun. Selama kau bisa bangun, aku akan baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu saat bangun? Aku akan panggilkan dokter. Aku akan kembali. Bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis istirahat yang cukup, bisa segera pulang. Terima kasih, dokter. Harap selama waktu ini, istirahatlah yang cukup. Tidak sulit. Sebenarnya aku tak melakukan apa-apa. Pasti kamu lapar. Mau makan apa?
akan kubelikan. Aku ingin makan bubur millet di Nandaimun. Oke, aku akan pergi. Tunggu aku. Tuan Han, Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Chow Nian sudah bangun. Dia mau minum bubur millet. Mengerti. Pergi beli bubur millet. Ya tunggu sebentar. Ada lagi? Dia bilang mau minum yang dari Nandemun. Cukuplah cucuku sendiri. Aku masih tak tahu apa yang dimakannya dan tak pergi. Ingat, jangan pulang kalau pergi. Mengerti. Kakek, di mana bisa membelinya? Kau tuli, bukankah sudah kusuruh ke Nandaemun? Ya, Kakek, kenapa ada di sini? Bagaimana dengan Songsi? Aku biarkan dia pergi. Apa? Pergi? Ya Mia, apalagi yang kau rindukan dari wanita seperti itu. Saya sih banyak wanita baik di dunia ini. Setelah lukamu sembuh, aku telah kumpulkan wanita-wanita yang memenuhi syarat. Pilihkan calon istri yang baik untukmu. Tidak, aku tak mau. Aku hanya ingin Songsi. Kau seperti ini. Apalagi yang kau inginkan dari wanita itu? Aku tak mau kau berurusan lagi dengannya. Ayo, jaga tuan muda dengan ketat mulai hari ini. Dia tak boleh keluar dari bangsal selangkah pun. iya. Kakek, kau tak bisa melakukan ini padaku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Songsi, aku takkan biarkan kau menjauh setapak pun. Mustahil. Halo ayah, ayah menungguku di stasiun. Aku segera ke sana. Nona Song, silakan masuk mobil. Orang tua itu menyuruhku antar langsung Nona ke mobil. Kakek? Parkirkan mobil. Songse ikut aku. Han Chow Nian, apa kau gila? Lukamu belum sembuh. Songse. Aku tak akan melepasmu. Aku tahu kakekmu yang menyuruhmu pergi, tapi aku mencintaimu. Tak ada yang bisa merebutmu dariku. Kita tidak punya masa depan. Kakekmu memang benar. Seorang wanita yang sudah menikah seperti aku tak pantas untukmu. Aku juga tak ingin mencocokkan. Di mataku tak ada yang kubutuhkan. Di hatimu kamu yang terbaik. Tak ada yang lebih baik darimu di dunia ini. Sudahlah. Tenanglah kau. Aku sama sekali tak mencintaimu. Ini hanya angan-anganmu semata. Aku tak mungkin menikahimu. Aku sudah tenang. Perasaan cintamu padaku. Dari matamu kulihat kau peduli padaku. Meski kau tak mencintaiku, tak apa, ku cinta engkau perlahan setiap hari. Sehari saja. 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan 10 tahun aku rela menunggu. Han Chow Nian, apa kau tak paham? Aku tak mau menunggu. Ku mohon lepaskan aku. Aku cuma wanita biasa. Ingin hidup tenang, tak ingin lagi bersama kaum elit sepertimu. Terlibat dalam apapun. Apa yang kau katakan tulus? Tentu saja benar. Mulai hari ini, aku tak mau ada hubungan lagi denganmu. Permisi. Songse. Songse, jangan pergi Songsi. Hanya aku yang tersisa.
Kau selalu bisa jadi Han Qiaonian. Songqi, kau pulanglah, Songqi. Siapa berani keluarkan Qiaonian? Maaf, Ketua. Pemborosan tak terkendali. Jika ada sesuatu pada Qiaonian, kau takkan diterima di perusahaan besar. Dokter, bagaimana kondisi cucuku? Awalnya berjalan baik, tapi sekarang memburuk. Pasien sengaja menyerah bertahan. Bisa meninggal kapan saja, butuh penyelamatan. Meninggal. Ketua, Nona Song, Tuan Han hampir meninggal, hanya kau bisa menyelamatkannya. Datang temui dia. Apa? Nona Song, selamatkan Tuan Han. Baik, aku akan datang, aku segera ke sana. Han Qiaonian, kenapa kau tiba-tiba begini lagi? Bukankah ini tidak apa-apa? Qiaonian, bangun dan lihat aku Songqi. Qiaonian. Songse. Benar itu kamu? Aku. Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Apa kau khawatir tentang kakek? Tidak. Apa itu? Ku bilang kita tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Pernahkah kau pikir apakah kau layak saat mencintaiku? Aku tidak mencintaimu. Mengapa kau berbohong? Kau mencintaiku. Kalau tidak, kenapa kau kembali? Aku hanya merasa bersalah padamu. Aku tak ingin terjadi apa-apa padamu. Kini kau sudah baik-baik saja. Aku pergi dulu. Songse. Qiaonian, bagaimana kabarmu? Aku tahu kau peduli, tidakkah kau mencintaiku? Kenapa kau begitu bodoh? Beraninya kau kembali ke sini. Kakek, aku memohon Songqi untuk kembali, aku terus mendesaknya. Kondisimu sudah seperti ini. Masih saja kau ganggu dia. Sudah jelas wanita ini punya niat tak bersih. Ingin mengambil nilai terakhir darimu. Aku tidak punya. Kau tidak mau ayahmu hidup lagi. Bawa ayahnya ke sini. Aku ingin melihat langsung wanita ini bermain akal di depanku. Apa harga terakhirnya? Tidak ganggu dia. Ayahku benar-benar tak tahu apa-apa. Kakek, jangan sentuh Songqi dan ayahnya, atau aku akan mundur dari grup Hangxin. Permintaanku sederhana. Aku hanya ingin bersama Songqi. Karena wanita ini kau terus membangkang. Sekarang dia orang bahkan debeng ganjaku. Baiklah nak, hari ini akan kuberi pelajaran, memberi pelajaran agar tak berani membangkang lagi. Kakek, sudah saya katakan saya yang pertama jatuh cinta. Saya yang terus mendekati dia. Semua ini dimulai karena saya. Jika ingin memukulnya, tembak saya dulu. Kau pikir aku akan luluh karena kau sakit, akan lemah hati? Karena kau mau menanggung untuk perempuan ini, hari ini kukabulkan keinginanmu. Kakek, hentikan pukulan, dia masih punya luka. Dasar jalang, pergi sana. Jahat. Jangan bertengkar lagi. Jangan bertengkar lagi. Biarkan aku pergi. Aku ingin meninggalkannya. Kau pikir aku percaya omongmu? Qiaonian. Jangan begini lagi, Qiaonian. Tak perlu percaya ucapanku. Tapi kalian seperti ini. Jika aku tak mau pergi, Qiaonian tak akan pisah dariku.
Jika terus begini, dia akan makin membencimu. Tapi kau seperti ini sekarang. Jika aku menolak pergi Qiaonian, takkan pernah pisah dariku. Jika terus begini, dia akan semakin membencimu. Baik, akan kupercaya sekali lagi. Hanya 1 hari. Beritahu sebelum besok senja kalau kau masih di Linsu. Resiko ditanggungmu. Apa kabar Qiaonian? Bagaimana dengan dokternya? Lukanya cukup parah, istirahatlah dulu. Terima kasih. Xiaonian, Songci, kau masih di sini. aku selalu di sini. Kenapa engkau terbangun? Aku mimpi buruk. Mimpi kau pergi. Takkan ku tinggalkan. Jangan tinggalkan aku lagi, paham? Aku takkan pergi. Songci. Han Xiaonian, aku mencintaimu. Tapi tetap kupilih untuk pergi. Dulu kusimpan kebencian karena kau ganggu ketenanganku. Dorongku ke neraka. Tapi aku salah. Kau adalah secercah cahaya dalam hidupku. Menerangi hidupku yang gelap. Menyelamatkanku dari jurang. Senang bertemu denganmu. Tapi hanya sebatas pertemuan. Mungkin cinta tak harus bersatu. Kekalkanlah. Semoga kau bahagia selamanya. Jangan baca. Songci. Tuan Han, kami dapat info Nona Song di kota A bersama ayahnya. Apakah kita harus ke sana? Tidak, dia yang pilih pergi. Jika kau mencintainya, belajar melepas. Han Qiaonian, sedang apa kau? Nak, kau sungguh membuatku jengkel. Habis keluar RS langsung minum begini. Kau cari mati? Demi seorang wanita, kau jadikan dirimu abadi? Tapi bagaimana bisa kuserahkan perusahaan ini padamu? Perusahaan. Aku tak peduli. Mau tak mau, kau satu-satunya pewaris keluarga Han. Tak mau pun harus terima, kau harus punya orang. Mulai hari ini awasi 3 kali makan tuan muda 24 jam sehari. Akan kuhapuskan masalah hari ini. Ayalah. Desainer yang Hayang suruh kau kencani? Kenapa tak kau temui? Dia baru kirim pesan, tertunda. Aku sedang ke situ. Sebentar lagi. Bola itu punya anakmu? Bukannya Momo suruh tunggu ibu di sini? Tapi bolaku diambil om di depan. Di mana? Ibu akan bantu.